Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Deswelita Permatasari dengan NIM 210201066 dari kelas TE2C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perawatan dan perbaikan pada hand mixer dan juga tentang RCM. Perawatan dan perbaikan pada hand mixer. Mixer adalah alat mekanis yang digunakan untuk mencampur bahan adonan yang biasanya digunakan untuk pembuatan kue. Alat ini berfungsi untuk mencampurkan bahan adonan sehingga menjadikan semua bahan yang dicampurkan tercampur merata. Cara kerja mixer yaitu dimulai dari aliran listrik masuk ke saklar dan motor. Kemudian motor menggerakkan mekanik melalui roda-roda gigi. Kecepatan putaran diatur oleh switch yang terhubung dengan salah satu cabang dari stator. Pengaduk di dalam mixer dijalankan oleh motor universal dan biasanya mempunyai beberapa kecepatan. Mixer memiliki dua jenis, yaitu hand mixer dan stand mixer. Hand mixer sendiri merupakan alat pengaduk adonan menggunakan tangan. Nah, berikut komponen-komponen pada hand mixer. Yang pertama ada pengaduk, kedua ada roda gigi, ketiga ada saklar, keempat ada kipas, kelima ada motor, keenam ada tombol turbo. Pertama ada pengaduk. Pengaduk berfungsi untuk mengaduk adonan. Pengaduk dapat berputar karena diputar oleh motor yang mempunyai beberapa kecepatan. Bila pengaduk bengkok atau rusak, maka tidak dapat diperbaiki. Solusinya adalah dengan mengganti sesuai tipenya. Kedua ada roda gigi. Roda gigi berfungsi untuk mentransmisikan gaya atau putaran antara dua poros yang berpotongan pada satu titik. Roda gigi terletak di atas pengaduk dan ditahan oleh plat besi. Untuk melepas roda gigi harus membuka bautnya terlebih dahulu. Roda gigi harus sering diperiksa apabila gigi-giginya aus atau patah. Akan suara yang keras dan menyebabkan pengaduk berhenti berputar. Apabila gigi telah patah, maka gantilah kedua roda gigi tersebut dengan yang baru yang cocok untuk mixer tersebut. Ketiga, saklar. Saklar berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik. Saklar terletak di atas mixer. Apabila motor tidak terjadi pada kabel penghubung sumber, maka kemungkinan kerusakan terjadi pada saklar. Kegagalan hubungan pada saklar dapat disebabkan oleh kotoran atau korosi. Untuk itu, tindakan yang dilakukan membersihkan kontak dengan amplas halus dan kain lunak. Apabila pembersihan kontak belum mengalirkan arus, maka jalan keluarnya adalah dengan mengganti saklar dengan sesuai dengan tipe mixernya. Keempat ada kipas. Kipas dipasang dekat motor. Bila mixer bersuara keras atau bergetar berlebihan, maka baling-baling kipas kemungkinan bengkok. Luruskan kembali seperti semula dengan tang. Jika pembengkokan tidak memungkinkan, maka lebih baik diganti dengan yang baru yang cocok sesuai dengan tipenya. Kelima, motor. Motor sebagai tenaga penggerak pada mixer harus dapat memutar pengaduk dengan baik. Jika motor tidak berputar atau berputar tidak teratur, bersuara, berbau atau timbul bunga api, maka dapat dipastikan sikat arang aus. Gantilah dengan sikat arang yang baru yang cocok sesuai dengan tipenya. Bila masih tetap tidak berputar atau ada masalah yang serius seperti kerusakan, gantilah sesuai dengan tipenya. Keenam, ada tombol turbo. Tombol turbo berfungsi untuk membuat pengocok atau pengaduk berputar dengan kecepatan maksimal secara instan. Kemudian ada perawatan pada mixer. Lakukan perawatan rutin yang berguna untuk memperpanjang usia pakai mixer, mengontrol konsumsi listrik sesuai standar pemakaian daya, memaksimalkan daya kerja mixer, dan menghindari kerusakan yang lebih parah dengan perawatan sebagai berikut. 1. Sebelum melakukan perawatan atau perbaikan terhadap mixer, lepaskan tusuk kontak agar mixer terbebas dari tegangan listrik. Kedua, sebaiknya gunakan mixer terus-menerus tanpa ada tenggang waktu mati, sehingga motor tidak terlalu panas yang dapat menimbulkan kumparan motor panas dan mudah putus.
Ketiga, mixer mempunyai lubang minyak lumasi masing-masing lubang dengan 2 atau 3 tetes jika mixer sering digunakan setiap 2-3 bulan. Keempat, buang sisa makanan atau campuran bahan makanan yang menempel pada motor dengan kain lunak. Bersihkan bantalan-bantalan dan lumasi bantalan tersebut dengan minyak sekali setahun. Keenam, bersihkan roda, gigi, dan lumasi setiap 12-18 bulan. Ketujuh, mixer jangan dibanting atau diketok-ketok sebab skrup menempel pada bodi ulir plastik. Ke-8, jangan menghidupkan motor jika tidak diperlukan. Tempatkan mixer pada tempat yang rata. Kemudian ada perbaikan dari mixer. Yang pertama, jika saklar pada mixer tidak berfungsi, maka lepaskan kabel tusuk kontak dari sumber listrik, periksa kabel power dengan menggunakan avometer. Secara hati-hati lepaskan skrup yang menempel pada bodi mixer. Pelan-pelan buka bodi mixer, periksa sambungan saklar apakah tersambung kuat atau tidak. Bersihkan kontak. Jika kontak kotor, gosok dengan amplas halus. Lalu bersihkan dengan kain dan kencangkan baut terminalnya. Periksa saklar dengan avometer. Kedua kaki saklar dengan cara menempelkan kabel avometer pertama ke ujung saklar dan menempelkan kabel avometer lainnya ke kaki saklar pertama, kedua, dan ketiga sebanyak kaki yang ada. Jika jarum avometer tidak bergerak, berarti ada bagian saklar yang putus. Segeralah dilakukan perbaikan atau diganti yang baru sesuai tipenya. Kedua, pengaduk mixer tidak mau berputar, maka periksa kabel tusuk kontak. Pastikan kabel normal. Periksa saklar apakah ada sambungan yang putus. Periksa roda giginya, apakah aus atau rusak. Roda gigi harus sering diperiksa apakah ada keausan atau patah. Jika patah atau rusak, gantikan dengan yang baru, beri minyak sebelum dipasang kembali. Ketiga, motor rusak juga dapat membuat pengaduk tidak berputar. Biasanya kerusakan disebabkan oleh tegangan yang tidak sesuai dengan tegangan kerja peralatan sehingga kemungkinan motor akan terbakar. Mungkin juga ada bagian yang terhubung singkat pada motor. Keempat, getaran berlebihan pada mixer. Lepaskan tusuk kontak dari sumber listriknya. Secara hati-hati longgarkan skrup pada bodi. Pelan-pelan longgarkan dan buka bodi pelindungnya. Periksa roda gigi apakah ada yang aus. Roda gigi terletak di atas pengaduk dan ditahan oleh klem plat. Untuk melepaskan harus membuka baut klem terlebih dahulu. Periksa penahan motor, baik mur yang kendor akan membuat getaran berlebihan pada mixer. Periksa baling-baling mixer. Kemudian selanjutnya DRCM atau Reliability Center Maintenance merupakan sebuah proses atau metode yang digunakan untuk menentukan kebutuhan maintenance suatu aset fisik agar tetap bisa melakukan tugasnya. Berikut tahapan-tahapan dari maintenance strategi RCM. Pertama, aset register merupakan backbone dari semua tahapan yang ada. Kedua, criticality ranking merupakan nilai tingkat kekritisan yang menempel pada suatu fisik berdasarkan matriks probability of failure dan consequence of failure, sehingga nantinya akan dihasilkan apakah suatu aset fisik masuk dalam tingkat kekritisan high, medium, dan low. 3. FMEA dan Task Development di sini mendefinisikan failure mode dengan basis equipment, dan di setiap failure mode akan mempunyai maintenance task ataupun tindakan pencegahan yang dibutuhkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.